Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang Classroom of the Elite, atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite tahun kedua. Yang mau gue bahas adalah volume 1 dari Classroom of the Elite tahun kedua. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mengingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Keesokan harinya, udah banyak orang yang mendapatkan pasangan. Tapi anehnya, gak ada satupun siswa dari kelas 1D yang dapat pasangan. Ainokoji pun mutusin untuk segera bergerak. Ainokoji mau mendekati siswa kelas 1, karena dengan pendekatan dia akan bisa tahu apakah orang itu dari wet room atau enggak. Ainokoji gak boleh salah dalam mengidentifikasi. Kalau salah, maka dia akan kalah. Ketika menuju sekolah, Ainokoji ditegur oleh Nanase dengan sangat ramah. Nanase adalah salah satu orang yang dicurigai oleh Ainokoji. Ainokoji mencoba menggali informasi dari Nanase. Ainokoji ngajak Nanase kerjasama antar kelas. Ainokoji jelasin kalau kerjasama antar kelas akan sangat menguntungkan. Ainokoji melihat kalau Nanase menunjukkan sikap setuju, tapi muka Nanase terlihat sangat suram. Nanase bilang kalau Hosen yang menguasai kelas 1D. Ainokoji masih belum bisa dapat banyak info dari Nanase. Nanase pun bakal mencoba untuk membujuk kelas 1D bekerja sama dengan kelas 2D. Ainokoji dan Nanase saling tukeran nomor. Ainokoji pun laporan kepada Horikita tentang pertemuannya dengan Nanase. Horikita jelasin pengamatan yang udah dia lakuin. Intinya, dia sangat yakin kalau kelas 2A dan kelas 2C berlomba-lomba dapetin siswa peringkat tinggi. Horikita juga yakin kalau target Hosen adalah kelas 2D. Makanya dia tahu kalau cepat atau lambat kelas 1D akan bernegosiasi dengan kelas 2D. Horikita udah mulai melakukan pergerakan tanpa sepengetahuan Ainokoji. Horikita juga bilang kalau Yagami resmi berpasangan dengan Kushida. Horikita minta bantuan Hirata supaya Kushida berpasangan dengan Yagami. Di jam istirahat, Hirata datang ke Horikita untuk ngasih laporan. Horikita kaget karena kelas 2A merekrut beberapa orang dengan peringkat rendah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang berperingkat rendah itu punya keahlian di bidang fisik maupun yang lainnya. Strategi Sakayanagi udah jauh di depan. Horikita nyuruh Ainokoji untuk ngasih tahu Nanase kalau kelas mereka mau berdiskusi. Horikita nggak mau ketinggalan dari pergerakan kelas lain. Pulang sekolah, Ainokoji ke mall untuk bertemu Ichika. Ainokoji dan Ichika mulai belanja. Ainokoji heran karena harusnya dia membeli bahan makanan, tapi Ichika malah mengajaknya membeli peralatan masak. Padahal Ainokoji udah punya semua alat masak yang dibeli Ichika. Semua alat masak yang dibeli Ichika semuanya berkualitas dan berharga mahal. Dan ternyata yang harus bayar itu semua adalah Ainokoji. Kalau nggak mau bayar, maka tes masak bakal dihentikan. Ainokoji dengan sangat terpaksa harus membayarnya. Ichika hanya tertawa. Ichika dan Ainokoji pergi ke kamar Ainokoji. Ichika melarang Ainokoji untuk melihat resep makanan. Ainokoji ngikutin perkataan Ichika. Ichika pun mau kalau Ainokoji buatin dia masakan Thailand. Masakannya adalah tom yum. Ainokoji gak tahu resep makanan yang diminta Ichika. Tapi ternyata Horikita bisa menghubungi Ainokoji. Ainokoji naruh alat kecil di telinga untuk berkomunikasi dengan Horikita. Ainokoji pakai HP Sudo. Jadi walaupun HP-nya udah disita sama Ichika, dia masih bisa berkomunikasi dengan Horikita.
Ayanokoji ngikutin instruksi dari Horikita. Makanan pun akhirnya jadi. Ayanokoji bawain makanan itu kepada Ichika. Ichika pun mulai memakannya. Masakan Ayanokoji bisa dibilang sangat normal. Walaupun gitu, itu udah membuktikan kalau Ayanokoji bisa masak. Ichika menghargai semua usaha Ayanokoji. Ichika pun mutusin kalau dia mau kerjasama dengan Sudo. Sebelum Ichika pulang, Ayanokoji minta kalau Ichika menjadi penghubung antara kelas 1A dengan kelas 2D. Ichika bilang kalau hal itu sangat mustahil. Ichika bilang kalau dia orangnya sangat belak-belakan. Makanya gak ada yang mau temenan sama dia, termasuk kelas 1A. Horikita nanya kenapa Ayanokoji ngajakin Ichika untuk jadi perantara kelas 1A. Ayanokoji bilang kalau dia waspada karena akan sangat menyusahkan kalau Ichika membocorkan tentang hari ini kepada anak kelas 1 ataupun kelas 2. Horikita memuji pikiran Ayanokoji. Horikita menutup teleponnya. Ayanokoji memeriksa ruangannya. Dia waspada karena bisa aja Ichika naruh sesuatu ketika di kamarnya. Setelah dicek, ternyata udah aman. Di saat yang bersamaan, Sakayanagi, Kamuro, dan Kito lagi berkumpul di kafe. Mereka lagi membahas soal Ryuen yang menyuruh anak kelas 1 untuk menolak tawaran kelas A. Jadi, kalau kelas 1 menolak tawaran kelas A, maka mereka bakal dapat 10.000 poin pribadi. Selain itu, kalau kelas 1 mau kerjasama dengan Ryuen, maka kelas 1 bakal dapat 100.000 poin. Dan kalau skor dalam ujian melampaui 500, maka Ryuen bakal nambahin 100.000 lagi. Total, Ryuen bakal ngasih 200.000. Sakayanagi hanya tersenyum. Dia udah tahu strategi dari Ryuen. Singkatnya, Ryuen mau ngabisin poin pribadi milik kelas A. Walaupun Sakayanagi tahu strategi Ryuen, Sakayanagi mutusin untuk ngasih anak kelas 1 poin yang lebih besar. Kamuro nggak ngerti dengan strategi Sakayanagi. Hanya Sakayanagi yang tahu strateginya. Di saat yang bersamaan, Ryuen tertawa karena Sakayanagi merespon rencananya. Ryuen yakin kalau Sakayanagi tahu bahwa dia mau buat kelas A kehilangan banyak poin. Sayangnya Ryuen punya tujuan lain. Ryuen mau ngelihat respon anak kelas 1. Dengan strategi itu, dia bisa tahu siapa aja siswa kelas 1 yang mata duitan. Kalau ada yang gila uang, maka siswa itu bisa dimanfaatin. Selain itu, Ryuen juga nggak pernah ngeluarin banyak poin demi merekrut kelas 1. Ryuen merekrut beberapa siswa peringkat tinggi dengan menggunakan ancaman. Intinya strategi Ryuen adalah mengamati semua jenis siswa kelas 1. Informasi tentang kelas 1 akan sangat dibutuhkan demi masa depan. Pada hari Kamis, pasangan yang terkumpul udah semakin banyak. Bahkan kelas 1D udah ada 2 siswa yang mendapatkan pasangan. Sepulang sekolah, Ayanokoji dan Horikita pergi ke perpustakaan untuk bertemu Nanase. Horikita nanya tentang 2 siswa kelas 1D yang udah dapet pasangan. Horikita penasaran apakah itu strategi Hosen atau bukan. Nanase cuma bilang kalau Hosen yang telah mengatur kelas. Tapi Nanase nggak mau jelasin detailnya. Horikita langsung menuju masalah utama, yaitu membahas kerjasama antar kelas. Nanase bilang kalau dia tertarik ikut kerjasama. Alasannya karena Hosen gak peduli dengan siswa yang punya peringkat rendah. Padahal Hosen nyuruh semua siswa supaya jangan ada yang berpasangan kecuali ada yang nawar pakai poin. Siswa peringkat rendah gak mungkin ada yang nawar pakai poin. Makanya Nanase mau bantu siswa peringkat rendah. Kesepakatan berlangsung sangat alot. Alasannya karena Nanase cuma bisa memberikan siswa yang punya kemampuan yang rendah. Dan tentunya hal itu akan sangat merugikan bagi kelas 2D. Selain itu, Hosen juga adalah tipe orang yang gak mau ngasih bantuan secara gratis.
Nanase gak bisa bernegosiasi tanpa izin dari Hosen. Horikita jelasin kalau dia mau kontrak jangka panjang. Alasannya supaya di masa depan kelas 1D dan kelas 2D bisa saling membantu tanpa harus pakai poin. Horikita bilang kalau ujian kali ini anak kelas 1 memang diuntungkan. Alasannya karena gak bakal ada drop out bagi kelas 1. Tapi di masa depan bakal ada ujian yang bisa membuat anak kelas 1 di drop out. Makanya Horikita mau kontrak jangka panjang. Nanase bilang kalau dia nggak bisa membuat keputusan kerjasama. Horikita nyuruh Nanase supaya Hosen ikut diskusi. Nanase memberikan HP-nya kepada Horikita. Intinya Hosen nggak mau kerjasama kalau nggak ada uang. Nanase minta maaf karena gagalnya negosiasi. Horikita menyuruh Nanase supaya Nanase berusaha mengajak Hosen dalam diskusi. Nanase bilang kalau dia mau bertemu Horikita keesokan harinya. Di malam hari, Karuizawa menelpon Ayanokoji. Karuizawa melaporkan tentang penyelidikannya. Jadi, Ayanokoji sebelumnya minta bantuan Karuizawa. Karuizawa disuruh untuk menyelidiki sesuatu. Karuizawa juga cerita ternyata Karuizawa udah dapat pasangan ujian. Karuizawa dibantu sama Kushida. Ayanokoji nanyain tentang pelajaran kepada Karuizawa. Karuizawa bilang kalau dia nggak semangat belajar kelompok. Alasannya karena di sana nggak ada Ayanokoji. Ayanokoji pun nyuruh Karuizawa untuk datang ke kamarnya besok jam 6. Ayanokoji akan jadi guru untuk Karuizawa. Awalnya Karuizawa ngaku kalau dia banyak rencana, tapi demi Ayanokoji, Karuizawa mau belajar bareng. Setelah itu, Karuizawa banyak cerita dan Ayanokoji hanya jadi pendengar. Di hari Jumat, pasangan yang terkumpul udah semakin banyak. Kushida banyak membantu kelasnya dalam mencari pasangan. Horikita mendekati Koenji. Koenji bilang kalau ujian kali ini terlalu sangat mudah. Dengan siapapun dia berpasangan, Koenji pasti bakal lulus. Koenji juga gak mau kerjasama dengan Horikita. Dia gak mau jadi alatnya Horikita. Ayanokoji dan Horikita ada di perpustakaan. Mereka menunggu Nanase. Nanase datang terlambat. Ketika datang, Nanase bilang kalau Hosen masih gak mau ikut kerjasama. Tapi walaupun gitu, Nanase bilang kalau dia akan bernegosiasi dengan Horikita. Nanase udah mutusin kalau dia bakal jadi pemimpin untuk kelas 1D. Nanase bilang kalau gaya kepemimpinan Hosen akan merugikan untuk masa depan. Makanya Nanase mau jadi pemimpin lain di kelas 1D. Nanase bilang kalau ada beberapa siswa yang gak suka dengan Hosen. Bahkan ada beberapa siswa peringkat tinggi yang bakal gabung dengan Nanase. Intinya Nanase meyakinkan Horikita supaya mereka kerjasama. Horikita menolaknya dan dia bilang kalau kelas 1D ada 2 pemimpin, maka kerjasama akan sulit terjadi. Karena kelas 2D semua siswanya mau kerjasama, sedangkan 1D hanya pengikut Nanase dan jumlahnya masih kalah jauh dari pengikut Hosen. Horikita tetap menyuruh Nanase supaya Horikita bisa bertemu dengan Hosen. Nanase berjanji kalau dia bakal bawa Hosen ke hadapan Horikita. Horikita pun pergi duluan. Alasannya karena ada belajar kelompok. Nanase bertanya siapa sebenarnya Ayanokoji. Nanase beranggapan kalau Ayanokoji adalah orang yang kotor dan sangat jahat. Nanase menatap Ayanokoji dengan tatapan yang aneh. Ayanokoji terlihat sangat datar dan seolah-olah dia biasa aja. Mereka pun masih mengobrol. Inti dari obrolannya, ternyata kelas 1 yang sekarang dapat poin yang berbeda dengan kelas 1 yang dulu. Kelas 1 yang dulu awal poin kelas dapat 1000 poin, sedangkan yang sekarang cuma 800 poin. Nanase juga bilang kalau dia tahu aturan sekolah dari wali kelasnya. Ayanokoji dapat informasi yang sangat berharga.
Aenokoji juga ngasih informasi tentang poin perlindungan kepada Nanase. Setelah mengobrol, mereka berpisah. Jam 6, Karuizawa datang ke kamar Aenokoji. Tujuannya untuk belajar. Tapi setelah ngerjain beberapa soal, Karuizawa terlihat sangat malas-malasan. Aenokoji nyuruh Karuizawa supaya Karuizawa ikut belajar bareng dengan Hirata. Alasannya, kemampuan Karuizawa masih belum cukup. Kalau Karuizawa malas, maka dia bisa di drop out. Mereka akhirnya mengobrol. Setelah dapat nasihat dari Aenokoji, Karuizawa pun mau belajar lagi. 1 jam kemudian, Karuizawa dapetin sehelai rambut panjang. Rambut itu punya warna merah. Karuizawa marah dan minta penjelasan. Belum sempat Aenokoji ngomong, tiba-tiba bel kamar Aenokoji jadi berbunyi. Dan Karuizawa melihat gadis berambut merah. Ichika bilang kalau dia perlu sesuatu dengan Aenokoji. Dengan wajah yang marah, Karuizawa membolehkan Ichika untuk masuk. Ichika bilang kalau dia kehilangan ikat rambutnya. Ichika mencari ikat rambutnya di kamar Aenokoji. Karuizawa nanyain tentang hubungan Ichika dengan Aenokoji, tapi Ichika nggak jawab dan dia fokus mencari ikat rambutnya. Karuizawa tentunya sangat marah. Ichika bilang kalau Aenokoji adalah koki spesial miliknya. Aenokoji pun jelasin kalau Ichika adalah pasangan Sudo. Ichika masih mencari ikat rambutnya, bahkan sampai ke dapur. Ichika nyuruh Aenokoji untuk ikut mencari. Karuizawa tetap mengoceh, dan sampai akhirnya telunjuk Aenokoji menyentuh bibir Karuizawa. Karuizawa tahu maksud Aenokoji. Karuizawa pun langsung membantu mencari ikat rambut Ichika. Gak lama Ichika udah dapetin ikat rambutnya. Setelah itu dia pun pergi. Aenokoji pun jelasin semuanya kepada Karuizawa. Di hari Sabtu, Aenokoji pergi ke mall. Dan di perjalanan dia ketemu dengan Sakayanagi. Sakayanagi heran karena akhir-akhir ini Aenokoji terlihat menonjol dan aktif demi kelasnya. Aenokoji bilang kalau dia sekarang gak akan menahan diri. Sakayanagi terlihat sangat senang. Sakayanagi nawarin Aenokoji bantuan. Dia tahu anak kelas 1 yang bukan dari White Room. Jadi anak kelas 1 itu bakal aman untuk Aenokoji. Aenokoji menolak tawaran Sakayanagi karena dia mau mutusin nasibnya sendiri. Setelah itu mereka berpisah. Gak lama ada 2 orang yang menemui Aenokoji. Dia adalah Utsunomiya dan Tsubaki. Utsunomiya mau bantu Tsubaki cari pasangan, dan dia mau Aenokoji jadi pasangan Tsubaki. Aenokoji ngajak mereka berdua pergi ke kafe. Di sana mereka mengobrol. Ternyata Utsunomiya dan Tsubaki berasal dari kelas 1C. Setelah mengobrol, Aenokoji menolak kerjasama. Utsunomiya dan Tsubaki pun akhirnya pergi. Di sisi lain, Karuizawa dipanggil oleh Sato ke tempat yang sepi. Sato curiga kalau Karuizawa berpacaran dengan Aenokoji. Melihat respon Karuizawa, Sato yakin kalau Karuizawa pacaran dengan Aenokoji. Karuizawa melihat Sato yang berwajah serius, dan dia pun akhirnya mengakui kalau dia pacaran dengan Aenokoji. Karuizawa gak mau hubungan pertemanannya dengan Sato menjadi hancur. Makanya dia berkata jujur. Karuizawa pun ditampar sama Sato. Karuizawa ngerasa bersalah karena dia udah nikung Sato. Sato minta maaf karena menampar Karuizawa. Karuizawa memeluk Sato sambil minta maaf. Sato terlihat sangat tegar dan bisa menerima kenyataan. Mereka berdua pun pergi ke kafe untuk mengobrol. Hari Minggu jam 9 malam, Nanase bilang kalau Hosen mau bertemu. Mereka bertemu di tempat karaoke. Horikita, Sudo, dan Aenokoji
menunggu Nanase dan Hosen. Gak lama mereka pun datang. Hosen langsung duduk di sofa seperti seorang raja. Horikita jelasin semua proposal tentang kerjasama, tapi Hosen terlihat gak peduli dan memasang wajah merendahkan rencana Horikita. Hosen bilang kalau dia hanya tertarik kerjasama kalau ada uang. Hosen yang udah gak tertarik, dia mau pergi. Nanase menghentikan Hosen dan dia mencoba untuk meyakinkan Hosen. Nanase bilang kalau kerjasama jangka panjang akan berguna. Alasannya karena kemungkinan bakal ada ujian yang memperebutkan poin perlindungan. Hosen tetap gak mau ikut kerjasama. Sudo mau menghajar Hosen karena Hosen terlihat merendahkan seniornya. Tentunya Horikita menahan agar Sudo gak kebawa emosi. Hosen pun mau kerjasama untuk jangka panjang, tapi syaratnya kelas 2D harus bayar 1 juta poin pribadi. Poin itu untuk jaminan di masa depan. Kalau Hosen butuh bantuan kelas 2D di masa depan, maka Hosen bakal balikin 1 juta poinnya. Horikita tentu nggak mau. Hosen tiba-tiba tertawa dan menarik kerah Horikita. Horikita bilang bahwa negosiasi telah dibatalkan. Hosen menyiram air ke arah Horikita. Horikita menahan Sudo yang mulai terpancing. Horikita pun akhirnya pergi. Hosen pun menghentikan Horikita. Hosen mencoba negosiasi dengan Horikita, tapi kali ini dia menaikkan tawarannya jadi 2 juta. Kalau Horikita nggak mau, maka dia akan menghancurkan Horikita. Horikita nggak peduli dengan ancaman Hosen. Hosen bilang kalau dia masih mau bernegosiasi dan itu akan menguntungkan Horikita. Walaupun Horikita curiga, tapi Horikita dan yang lainnya tetap mengikuti Hosen ke tempat yang sepi. Hosen lagi-lagi menaikkan tawarannya jadi 3 juta. Karena Horikita menolak, Hosen pun mau pukul Horikita, tapi Sudo melindungi Horikita. Nanase bilang bahwa Hosen bertemu Nagumo, dan Nagumo berjanji kalau dia nggak bakal terlalu ketat tentang kekerasan. Selama nggak ada pihak ketiga, kekerasan akan sulit dibuktikan. Sudo terus dipojokin oleh Hosen. Sudo dihajar oleh Hosen dengan sangat mudah. Sudo pun akhirnya babak belur. Ayano-koji mengamati dan terus berpikir tentang tujuan dari Hosen. Horikita bilang kalau dia mau ngikutin perintah Hosen. Setelah Hosen berhenti, Horikita mendekati dan mau pukul Hosen. Tapi yang terjadi, Horikita ditampar sama Hosen sampai berguling di tanah. Hosen gak peduli walaupun Horikita perempuan. Keadaan masih mencekam. Hosen berani mukul karena gak ada pihak ketiga yang melihat mereka. Horikita nyuruh Ayano-koji untuk nyari guru. Hosen mau Horikita menandatangani perjanjian 5 juta. Kalau enggak, maka Ayano-koji akan terbunuh. Hosen ngeluarin sebuah pisau. Nanase menghentikan Hosen yang mau menusuk Ayano-koji. Hosen tentunya sangat marah karena Nanase pernah bilang kalau Hosen mendrop out Ayano-koji, maka Hosen akan dapat jutaan poin pribadi. Hosen pun mendorong Nanase. Hosen menuju Ayano-koji. Ayano-koji melihat kalau Hosen mau menusuk dirinya sendiri. Ayano-koji tahu hal itu dan dia pun sengaja memasukkan tangannya ke pisau milik Hosen. Hosen sangat kaget dan keberingasannya tiba-tiba berhenti. Ayano-koji bilang kalau Hosen sengaja mau nusuk dirinya sendiri supaya Ayano-koji di drop out. Pisau yang dipakai Hosen adalah pisau milik Ayano-koji. Hosen kaget karena Ayano-koji tahu rencananya. Ayano-koji tahu kalau Hosen mau drop out Ayano-koji. Alasannya karena Hosen tergiur sama uang. Ayano-koji juga tahu ada seseorang yang nyebarin informasi kalau ada yang berhasil mendrop out Ayano-koji, maka orang itu bakal dapat jutaan poin pribadi. Ayano-koji bilang kalau dia udah nyuruh orang untuk menyelidiki sesuatu, makanya dia tahu rencana Hosen. Ayano-koji juga tahu kalau Hosen kerjasama dengan Ichika. Ketika Ichika pura-pura nyari ikat rambut,
Ichika ngambil pisau dari dapur Ayano Koji. Hosen mau lepasin pisau dari tangan Ayano Koji, tapi Ayano Koji menahan tangan Hosen. Hosen rasain kekuatan yang luar biasa dari cengkraman Ayano Koji. Hosen benar-benar sangat kaget dan dia penasaran siapa sebenarnya Ayano Koji. Hosen melepas tangannya. Dengan tangan tertusuk, Ayano Koji ngancam Hosen. Semua bukti tak terbantahkan mengarah ke Hosen. Kalau Ayano Koji laporan ke pihak sekolah, maka Hosen 100% di drop out. Ayano Koji ngajak berdamai, tapi syaratnya kelas 1D dan 2D harus kerjasama jangka panjang. Selain itu, Ayano Koji juga mau kalau Hosen jadi pasangan untuk ujiannya. Hosen terlihat sangat marah, tapi walaupun gitu, dia menerima permintaan Ayano Koji. Hosen berjanji kalau dia akan menghancurkan Ayano Koji. Hosen pun akhirnya pergi. Horikita bingung karena melihat tangan Ayano Koji tertusuk oleh pisau. Sudo heran karena Ayano Koji terlihat sangat tenang. Dan Sudo juga tahu kalau Ayano Koji jago bertarung. Tapi Ayano Koji terus mengelak. Nanase jelasin ada seseorang yang mau Ayano Koji di drop out. Orang yang berhasil mendrop out Ayano Koji bakal dapat 20 juta poin pribadi. Nanase nggak ngasih tahu siapa orang yang udah nawarin itu. Jadi karena hal itu bakal banyak siswa kelas 1 yang mengincar Ayano Koji. Makanya Ichika mau bantu Hosen untuk mendrop out Ayano Koji. Horikita masih nggak ngerti dengan hal yang terjadi. Nanase bilang kalau Ayano Koji nggak pantas sekolah di sekolah elit. Nanase pun akhirnya pergi. Ayano Koji juga memanggil Cabashira supaya Cabashira menutupi kejadian kali ini. Besoknya, karena hubungan kerjasama berjalan lancar, pasangan kelas 2D udah terbentuk. Bahkan, Koenji yang tadinya gak mau kerjasama, ketika Nanase menawarkan dirinya, Koenji langsung nerima Nanase. Horikita mutusin untuk bertanding matematika melawan Ayano Koji. Dan ujian pun akhirnya selesai. Hasilnya, nilai terendah kelas 2D adalah 579. Untuk hasil ujian matematika, Horikita dapat nilai 87. Tapi ada satu hal yang membuat satu kelas sangat heboh, yaitu nilai 100 yang didapat oleh Ayano Koji dalam pelajaran matematika. Jelas, semua orang terkejut dengan hal itu, tapi Ayano Koji masih tetap santai. Untuk hasil ujiannya, kalian bisa lihat di video. Intinya, Ryuan sekarang naik ke kelas B, sedangkan Ichinose turun ke kelas C. Ketika istirahat, grup Ayano Koji mau ngobrol dengan Ayano Koji, tapi Ayano Koji dibawa sama Horikita. Ayano Koji nawarin untuk tanding ulang, tapi Horikita menolak tawaran itu. Gak lama datang Cabashira. Horikita pun akhirnya pergi. Cabashira bilang kalau Ayano Koji dipanggil sama Tsukishiro. Cabashira bilang kalau dia mulai mengakui kekuatan Ayano Koji karena Ayano Koji dengan mudah dapat nilai 100 di ujian matematika. Cabashira membawa Ayano Koji ke tempat Tsukishiro dan Cabashira menunggu di luar. Ayano Koji dan Tsukishiro mereka mengobrol. Tsukishiro nanya apakah Ayano Koji udah tahu orang dari Wet Room. Ayano Koji bilang kalau dia masih belum tahu. Siswa Wet Room yang dikirim sangat sulit untuk terdeteksi. Ayano Koji bilang selama ujian gak ada gerakan mencurigakan dari para siswa. Ayano Koji yakin kalau siswa dari Wet Room gak ngikutin perintah Tsukishiro. Tsukishiro tertawa dan dia membenarkan hal itu. Siswa dari Wet Room mengabaikan perintah Tsukishiro. Walaupun gitu, Tsukishiro bilang kalau siswa dari Wet Room pasti bakal mendrop out Ayano Koji. Tsukishiro memperingatkan Ayano Koji untuk berhati-hati. Alasannya karena siswa dari Wet Room akan sangat mengerikan. Setelah mengobrol, mereka pun berpisah. Oke,
kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.